Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Insyaallah sehari dua hari lagi kita akan memasuki bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini adalah bulan pertama dari rangkaian 3 bulan haram yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ditambah dengan 1 bulan haram lagi menjadi 4, yaitu bulan Rajab. Dan secara kalkulasi nilai ibadah, beribadah di bulan-bulan haram itu fadilahnya berkali-kali lipat dibandingkan ibadah kita di bulan-bulan normal selain daripada bulan haram dan bulan Ramadan. Namun karena kita adalah masyarakat yang cenderung menjadi korban iklan, ibadah kita pun tidak selamat dari korban iklan ini. Kita hanya termotivasi melakukan ibadah karena ibadah itu diiklankan. Sedangkan ibadah yang tidak diiklankan luput dari perhatian. Ketika ditanya kepada kita, dari semua jenis salat sunat yang kita kenal, salat sunat apa yang paling istimewa? Dan saya sangat yakin jawabannya akan seragam, salat sunat fajar. Karena kita korban iklan. Padahal para ulama bersepakat bahwa salat sunat yang paling istimewa itu adalah salat malam, salat witir. Sedemikian istimewanya sampai ada sebagian mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa salat witir itu hukumnya wajib. Tentu saja dengan memberikan catatan bahwa di dalam mazhab Imam Hanafi berbeda antara wajib dengan fardu. Salat 5 waktu adalah fardu, sedangkan salat witir menurut mereka adalah wajib. Dan untuk memberikan pemahaman beda antara wajib dengan fardu, mungkin nanti akan terlihat pada pelaksanaan ibadah haji. Di dalam ibadah haji itu ada yang fardu dan ada yang wajib. Yang fardu menjadi rukun, tidak boleh tidak dilakukan, sedangkan yang wajib tidak menentukan sah dan tidak sahnya ibadah haji hanya apabila tidak dilakukan tanpa ada uzur menyebabkan berdosa dan hajinya tetap sah. Semua mazhab sepakat adanya perbedaan antara wajib dengan fardu pada ibadah haji. Hanya Imam Abu Hanifah yang membedakan wajib dan fardu pada selain ibadah haji. Ini bukti nyata bahwa kita
terprovokasi untuk ibadah sebagai korban iklan, bukan karena pemahaman. Padahal di dalam agama kita dituntut untuk beribadah atas dasar pemahaman, dan kita juga dituntut untuk berdakwah atas dasar pemahaman. Qul innama ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Di akhir surat Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, innama ad'u ilallahi, hanya saja aku mengajak kalian kepada Allah. Bagaimana cara mengajaknya? Ala basiratin, atas sebuah penglihatan, pemahaman yang nyata. Siapa yang melakukan? Ana wa manittaba'an, saya dan siapapun yang mengikuti saya, kata Rasulullah. Masalah kita hari ini, sudah 20 tahun kita menjalankan syariat Islam secara resmi, legal dan formal di Aceh. Tapi dari 20 tahun tersebut, jangankan bertanya kapan selesai, bahkan dimulai pun sebenarnya belum. Kalau kita bertanya kepada para pemimpin di Aceh, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota sampai kepada geci, dari mana memulai perjalanan syariat, saya yakin jawabannya akan seragam. Wallahu a'lam. Ini masalah kita. Jangankan untuk selesai, memulai belum. Artinya bila ini sebuah lokomotif kereta api, jangan ditanya apakah sudah sampai di terminal akhir, bahkan ke dalam relnya dia belum masuk. Ini persoalan kita. Maka yang terjadi selama ini hanya heboh-hebohnya saja. Kita hanya sibuk tetapi tidak produktif di bidang syariat. Maka kesibukan kita berfokus pada sesuatu yang tidak substansial. Kita merasa seolah-olah syariat Islam di negeri ini baik-baik saja, hanya apabila azan berkumandang, fasilitas publik itu tutup. Maka itu yang selalu kita bangga-banggakan, dan kita ikut bangga ketika dipromosikan oleh orang luar. Aceh itu hebat sekali, setiap kali sudah berkumandang azan, warung tutup. Aceh itu hebat sekali, ketika maghrib semua warung tutup. Pertanyaan nyonyan syariat. Kita bangga dengan itu, tapi pertanyaannya, apakah benar itu syariat? Maka silahkan tanyakan kepada guru-guru kita, para intelektual muslim di Aceh ini, atau kepada para ulama kita. Adakah satu ayat, adakah satu hadis, adakah satu kitab atau satu baris tulisan dari para ulama yang menyatakan bahwa di dalam Islam ketika azan berkumandang wajib tutup tempat usaha? Bila itu tidak ada, maka yakinlah yang kita lakukan itu bukan syariat, tetapi itu adalah adat. Dan adat menjadi pagu bagi syariat. Sebelum berbenturan dengan syariat, kita harus berbenturan dengan tembok adat lebih dahulu. Karena itulah dulunya sebelum pelaksanaan syariat Islam di Aceh, jarang terjadi pelanggaran syariat, karena semua para pelanggar harus berhadapan dengan perangkat adat lebih dahulu. Tapi hari ini tembok adat itu sudah tidak ada lagi. Ketika terjadi pelanggaran, maka langsung yang ditabrak adalah syariat. Tidak ada lagi tembok adatnya. Jadi seperti orang yang bangun rumah di tepi jalan raya, dalam jalan Medan Banda Aceh, itu tengah-tengah malam menjelang subuh sangat rawan terjadi kecelakaan. Bila dulu rumah kita ada tembok pagar yang kuat, maka kalau terjadi pelanggaran, ada mobil yang kecelakaan, dia tidak akan sempat menabrak dinding rumah, karena dia harus berhadapan dengan pagar lebih dahulu. Tapi karena perluasan jalan, pagar tembok yang kuat itu harus kita rubuhkan, dan lahan menjadi sempit, belum sempat kita bangun tembok yang baru, begitu terjadi kecelakaan, maka mobil kendaraan tersebut langsung berbenturan dengan dinding rumah. Ini yang terjadi pada syariat kita sekarang. Kita merasa bahwa dengan adanya pelaksanaan syariat Islam, adat tidak perlu diperkuat lagi. Dan celakanya hari ini adat itu sudah hampir tidak ada lagi. Bukankah adat yang paling kuat pelaksananya itu ada yang dilakukan secara resmi, yang dalam bahasa Aceh kita sebut resam.
Adat bak potemeruhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putropang, resam bak laksamana. Adat bak potemeruhum, raja. Makanya di Malaysia yang masih ada raja, kewenangan adat itu dikelola oleh raja. Aceh nggak ada lagi raja, tetapi ada wali nanggro, pemangku jabatan raja. Tapi sedemikian lama sudah ada wali nanggro, kita hanya mendengar ucapan selamat pada momen-momen hari besar. Wali nanggro mengucapkan selamat hari raya, wali nanggro menyatakan selamat menunaikan ibadah haji. Yang kena ada pun wali nanggro. Anggaran bukan jelek-jelek. Harusnya ketika terjadi pelanggaran adat, wali nanggro hanya geduk oleh dalam lego. Nyampai gerak senjata kan. Oh jadi kelantik ke wali nanggro. Kenapa? Merasa dipermalukan kedudukannya ketika adat tersebut tidak dihargai. Adat bak potuh merhum, dari bahasa Aceh, potuh almarhum, raja. Adat bak potuh merhum, hukum bak syahwala. Syahwala representasi dari para ulama dengan gelar Qadhi Malikul Adil. Keputusan hukum final, karena hukum syariat ada pada beliau itu semacam hakim agung pada masanya, Qadhi Malikul Adil. Representasinya ada pada keulamaan, beliau sebagai representasinya. Tapi hari ini para ulama kita tidak lagi berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran hukum. Hari ini malah sibuk dengan SPPG. Saya duduk berkhabar kiban, kan ada pun MPG, ada yahwar. Tidak ada lagi yang berbicaranya kiban kau rentelun hana ile tum aurat, bagaimana orang-orang perempuan sekarang sudah sangat rusak, bagaimana. Itu baru di dunia nyata, belum lagi di dunia maya. Kerusakan yang luar biasa fatal dan kita membiarkan saja. Tidak mau bersuara, bahkan orang yang bersuara kita bungkam. Yang penting gure betupeh syariat je tapeh-peh. Nauzubillah. Ini persoalan problematika berat bagi kita. Kanun bak Putropang. Putropang istri Sultan Iskandar Muda, putri dari negeri Pahang. Karena beliau adalah dari darah bangsawan, ayahnya adalah Raja Pahang yang dipersunting oleh Sultan untuk mendekatkan hubungan antara Pahang dengan Aceh, dibawa kemari. Karena keterampilan beliau dididik sebagai bangsawan, sampai kemari beliau menguasai politik, menjadi ketua parlemen. Beliau yang putuskan kanun, perda, peraturan daerah. Hari ini kita nggak tahu dari DPR A itu ada kanun apa, kecuali kanun anggaran. Nah, maka kanun tentang syariat sudah 20 tahun baru melahirkan 4 kanun. Artinya 5 tahun 1 kanun. Nah, kanun khalwat, kanun maisir, kanun khamar, tambah yang terakhir ada kanun LKS. Bayangkan 20 tahun hanya melahirkan 4 kanun syariah. Yang produktif hanya kanun tentang anggaran setiap tahun karena harus segera dieksekusi, dan itu pun nggak pernah tepat waktu, telat selalu. Resam bak laksamana. Apa makna resam? Agenda resmi, preh lintu, intat lintu, preh darah baru, dan seterusnya. Bak laksamana. Siapa laksamana? Laksamana adalah pangkat dalam militer bintang 4 untuk angkatan laut. Angkatan udaranya marsekal dan angkatan daratnya disebut dengan jenderal. Dan hebatnya, Aceh adalah daerah yang pertama kali di dunia ini memiliki seorang bintang 4 dari kalangan perempuan. Tapi di Indonesia ini yang menjadi tokoh partisipasi emansipasi wanita adalah Kartini. Bukan jenderalnya betul. Ini sejarah yang buta dan dibutakan. Nauzubillah. Bagaimana seorang perempuan Malahayati berhadapan langsung di atas geladak kapal dengan pimpinan armada angkatan laut Belanda, yang konon katanya di Eropa orang yang paling tinggi besar adalah bangsa Belanda. Raya panjang boleh dadah. Tapi berhadapan dengan perempuan Aceh, Sri Kandi Aceh Malahayati ini, mati Cornelis de Houtman. Nyauri nang Aceh. Jino beta pegah rinong magam hana de Kris. Habis kesun tu. Pengecut kita. Kenapa kita menjadi pengecut?
Karena orientasi kita sekarang bukan lagi tentang kehormatan diri, bukan tentang kehormatan daerah, tetapi tentang jumlah uang yang kita miliki. Saya kaisak peng lembalum gaduh hakai. Kai lima gaduh hakai gaduh. Inilah yang merusak Aceh sekarang. Idealisme kita tentang menjaga kehormatan diri. Maka hari ini kita dikejutkan betapa sebuah negara yang sudah hampir 50 tahun diblokade, mereka bisa berdiri tegak menghadapi negara adik kuasa. Itu yang dulu diperlihatkan oleh umat Islam di masa Rasulullah. Negara Arab yang tidak masuk dalam peta dunia, yang dianggap sebagai negeri barbar, sanggup menaklukkan dua negara adik kuasa di zamannya, Persia dan Romawi. So yang hendak saya negara, tapi ditaklukkan oleh negeri baru yang punya moralitas tinggi, yang mereka berjuang berharap mati, bukan berharap hidup. Itanya perlu kudip, iyo kemati. Yang penting peng bela rumah beraya motor belagak. Masalah kehormatan boleh kita gadaikan dulu sementara. Nauzubillah. Maka kita tidak punya nilai tawar karena tidak punya kekuatan. Ini yang dinamakan dengan Laksamana. Kenapa harus pada Laksamana? Di sebelah kita itu ada Taman Ratu Safiatuddin. Tahun yang lalu ada agenda daerah PKA, Pekan Kebudayaan Aceh. Tapi setelah kita perhatikan, seharusnya bukan PKA, tetapi KPA, Kebudayaan Pekan Aceh. Karena semua yang datang ke tempat tersebut waktu pulang membawa tradisi pasar Aceh, penting belanja kan. Kebudayaannya nggak ada, yang ada hanya pekannya saja. Maka kesibukan panitia PKA bukan tentang bagaimana adat itu dipahami, tetapi bagaimana lapak-lapak itu berjalan ekonomi. Jadi itu sebenarnya bukan PKA, bukan Pekan Kebudayaan Aceh. Kalau Pekan Kebudayaan Aceh, minimal di lokasi itu selama sepekan, semua yang terlihat adalah budaya Aceh. Orang yang ada di dalamnya bertutur dengan bahasa Aceh. Mereka yang ada di dalamnya datang dengan pakaian urang Aceh. Yang diperlihatkan di sana semuanya adalah budaya-budaya Aceh. Tapi ternyata kesibukan orang-orang yang datang ke sana, jak belanja alat PKK, panci, kuali, kanot. Apa ni buat buat PKA bukan? Petanda buat PKA akan merumpok baju PKA tu. Itu bayangkan acara PKA. Tapi kita bukan berbicara tentang itu. Setelah acara PKA, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Polda Aceh, Hari Bayangkara. Mengambil tempat yang sama. Tapi ada perbandingan yang sangat jomplang. Saat dilaksanakan acara PKA, panitianya adalah sipil, itu kotor, jorok, sampah, bahkan orang yang jualan kaki lima itu sampai di depan Masjid Al-Makmur Lamprit. Dari pertama kita turun sudah disambut dengan urang mekat kaki limong. Dan itulah cermin budaya Aceh. Kutau. Maka warung-warung kita, kuliner-kuliner yang nikmat itu hanya nikmat apabila kita tidak melihat dapurnya. Nyamnya kita katakan dapur ke bancara gerah pingan le urang po kedai, bubuh lah tak baju leh. Bayangkan, sudah tahun 2026 kita melihat bagaimana KFC itu dibuat transparan dapurnya. Diberikan, perlihatkan kepada kita kualitas sajiannya, bersih dicuci. Tapi kita masih merahasiakan dapur tentang kebersihan makanan dan alat-alatnya. Yang terlihat kotor. Idenya ada aglih kon muka kan. Rumah kita yang bersih hanya ruang tamu saja. Aduh, kamar tamu, ruang tamu masih berantakan. Ruang tamu itu adalah representasi dari keberadaan kita. Maka bahasa sederhananya, kalau kita bertamu ke sebuah rumah, di ruang tamunya itu terlihat ada mungkin tanduk rusa, kemudian ada senapan, ada panah. Kita langsung tahu bahwa tuan rumah ini hobi berburu. Kalau kita masuk ke ruang tamu sebuah rumah, disambut dengan pemandangan alat musik, ada piano, kemudian ada gitar, ada harmonika, ada seruling. Kita tahu bahwa tuan rumahnya itu punya selera musik. Kalau kita masuk ke sebuah rumah, di ruang tamunya ada
perpustakaan dinding, kemudian di atas meja terletak buku. Kita tahu bahwa yang punya rumah itu hobi membaca dan seorang intelektual. Tapi saat kita masuk ke rumah orang Aceh, di ruang tamunya yang tidak pernah absen adalah sebuah rak. Di situ ada piring, ada gelas. Langsung kita tahu bahwa selera tuan rumahnya adalah makan. Dan yang penting cik perut beraya, dia melimbang dan nama lain. Medih walaupun selera makan tinggi kan baiknya tak putih lebih agak luar. Nauzubillah. Maka demikian pula warung-warung kita. Semua warung kopi yang kita datangi yang tidak pernah tidak terlihat di atas mejanya adalah asbak rokok. Langsung kita tahu bahwa orang Aceh perokok berat semua. Padahal asbak rokok itu tong sampah. Peradaban mana yang mengajarkan kita untuk meletakkan tong sampah di atas meja? Dan lebih parahnya lagi, itu adalah sampah B3. Sampah beracun. Tapi tidak ada seorang akademisi pun yang terganggu kenyamanan pikirannya dengan pemandangan yang seperti ini. Saya setiap kali singgah di warung kopi, pekerjaan pertama adalah menurunkan derajat tong sampah kembali kepada habitatnya. Supaya puduk miyuk ni. Tapi kejap urang-urang carang lain yang ka profesor, yang ka doktor dari miyuk, ipu-ik lo martabat dong-dongnya. Mamnya truk-truk lagi nyo akhlak katanya ke pu Universitas Syah Kuala, Universitas Islam Negeri Araniri. Siapa lagi kamu cakung sih? Tidak mengubah akhlak kita menjadi lebih baik. Maka ketika dilaksanakan PKA, nya dari pintu ke sudah disambut dengan pemandangan yang kumuh. Di dalamnya itu sampah berantakan. Tapi tidak berselang lama diselenggarakan acara Festival Bayangkara. Siapa yang kelolanya? Kepolisian, Polda Aceh. Nggak ada yang namanya macet di pintu depan, nggak ada yang namanya tong-tong sampah yang berantakan. Semua tertata dengan rapi, tertib. Kenapa? Resam baklak samana. Kalau yang laksanakan kegiatan adalah militer, itu bahkan panglima pun harus disiplin. Datang ke lokasi 15 menit sebelum acara. Resam baklak samana. Apa maknanya? Perhelatan adat yang dilakukan secara resmi itu dikontrol oleh militer. Tapi hari ini bahkan resam Aceh hancur berantakan dan tidak ada seorang pun perangkat adat yang bersuara. Kita pegah tanya pemulia jamaah adat kita tanya. Saya yakin orang-orang yang sebaya saya dan yang lebih tua ketika kawin dulu, itu orang tuanya menyambut tamu di pintu depan. Ba ulai jurung tak boleh, ba pintu gerbang tak boleh jemaah. Tapi hari-hari sekarang ini enggak ada lagi cerita pemulia jemaah adat kita nyo. Kenapa? Karena yang po acara gepreh jemaah jipat ada pelaminan, saing-saing ngolintu baru. Nyo adat Aceh. Maka terjadilah kemacetan. Nyan hana ilmu bak terfikir solusi. Kenapa terjadi kemacetan? Pemahaman sederhananya, tidak semua tamu yang diundang itu punya kepentingan dengan pengantin. Kan Bandung muturi ngalintu ngandara baru. Pakan icin aja, karena yang undang ia lintu. Iran pakan aja, yang undang ia dara baru. Iran pakan aja, karena yang lintu baru nganlen. Maka bayangkan ada 3 meja pelayanan digabung di satu tempat. Harusnya hana perlai yah lintu baru, yah dara baru ge waktu. Geduk yah lintu baru dengan yah dara baru sabuah sago, yah lintu baru dengan yah mak dara baru sabuah sago. Dara baru dengan lintu sabuah tempat. Maka terpecah konsentrasi antrian. Jame yang hana perlai yang potong dengan lintu kasih merumpok dengan yah. Nyan hai fikir. Teruk kenan payah lu fikir. Nyan tugas cendekiawan, tugas tua adat. Ho ya dong. Nya bila pegah KMPU tapi pegah KMA tu. Kenapa? Karena ini adalah aturan yang memuliakan kita. Maka begitu yang laksanakan laksamana dalam tanda kutip militer, terjaga perhelatan adat itu dengan rapi. Tapi hari ini jangankan adat yang biasa, bahkan adat yang resmi terbengkalai. Para pakar ini bersuara.
Saya yakin mereka bersuara, tetapi karena terlalu lelah suaranya itu dibungkam, akhirnya mereka memilih diam. Itu bukan itu mampu mahal. Maka akhirnya ijazah-ijazah kita itu hanya sekedar untuk menghiasi dinding rumah. Gelar-gelar akademik kita tersebut hanya untuk disebut pada acara resmi. Maka waktu menikah pun pakai gelar akademik. Hanya orang Indonesia yang ketika menikah disebut gelar akademik. Maka wali waktu ijab kabul, saya nikahkan kepadamu Profesor Dr. Mas'ul Aidi LCMM MBA. Putri saya Profesor Dr. Fulan. Oh, ya. Menan yang kena-menan kayak ada orang. Kita gila pada formalitas, lupa kepada substansi. Maka hari ini ada banyak orang alim tetapi tidak bersuara melihat realitas sosial. Ada banyak orang yang mengerti ilmu tetapi ketika terjadi pelanggaran mereka memilih diam. Kita berbaik sangka berhusnul dzan, mungkin mereka sudah lelah. Maka tadi kita memulai pertemuan ini dengan surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di kalangan kalian satu golongan umat. Apa tugas mereka? Yad'una ilal khairi, mendakwahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Maka khair bukan kebaikan. Kita berhenti dakwah selama ini karena kita terjemahkan khairun dengan arti kebaikan. Karena ini sudah baik berhenti. Tidak. Khairun itu artinya lebih baik. Asma'ul tafdhil. Tadi subuh ketika berkumandang azan saya yakin ada kalimat tasbih. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Khairun sesuatu yang lebih baik. Nyo kakak gohlong dakwahkan bukan. Nyo kakak kan nalai lebih kan nak pakatkan. Hari ini kita berhenti pada standar kebaikan. Maka berhenti pada kebaikan itu wilayahnya MAA, Majelis Adat Aceh. Makanya adat istiadat yang sudah ada dipertahankan dari zaman cici itu nyo menikah pakai rupiah dan puluh umar sampai orang dan sebagainya. Kenapa? Karena itu wilayah adat. Tapi untuk syariat tidak bisa bertahan pada kebaikan, harus ditawarkan adakah yang lebih baik. Makanya pertanyaan para sahabat saat bertemu dengan Nabi, adakah yang lebih baik? Ya Rasulullah, ayyul kasbi afdal? Ya Rasulullah, kalau kita cari nafkah, apa pekerjaan yang paling utama? Ketika beribadah mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali khairun? Amalan apa yang paling baik? Ketika mereka berinteraksi dengan akhlak ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Islam seperti apa yang lebih baik? Maka tetap ada narasi-narasi tentang sesuatu yang lebih baik, gagasan-gagasannya. Tapi sekarang di bidang syariat kita bertahan pada standar minimal. Dan celakanya guru-guru kita berbahagia dengan standar minimal. Saya akan merumpok dalil bahwa pendapat lain kalau menempuh biar bahagia. Enggak mengajak kepada sesuatu yang lebih baik. Maka hari ini kita bertahan pada syariat hanya tentang sholat. Yang penting kan duduk gede aja. Bukan, kita bukan syariat. Nabi tidak bangga umat Islam rajin sholat. Untuk apa rajin sekali? Sholat cuma 17 rakaat. Oleh wenyu semayang kalau 17 rakaat, 2 rakaat. Enggak ada bangga Nabi. Yang bangga Rasulullah adalah kita bagus akhlaknya. Maka Nabi katakan sering diulang-ulang oleh para mubaligh kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka salat bukan tujuan dalam Islam. Salat bukan tujuan. Salat adalah alat. Tetapi alat yang resmi untuk mengingat Allah. Salat saja Allah tidak bangga. Justru Allah Ta'ala mencela orang yang salat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kapan sholat itu menjadi ibadah? Apabila sholat itu menghasilkan salah satu dari dua atau dua-duanya sekaligus. Kalau hanya sholat saja, sholat itu dicela oleh Allah, bahkan pelakunya dicela. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
bila mereka berdiri menunaikan sholat, sikap mereka itu malas-malasan, boloh-bolohan. Ini itu sangat terlihat di bulan Ramadan kemarin saat sholat tarawih. Yang menangis tadi kena bedah untuk sholat berikutnya. Imam ke bedah ke baca Fatihah. Ada kawan kita yang masih duduk. Maknanya yang penuh dalam dan prihatin. Rumbak dong semayang hemat-hemat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa. Tujuan salatnya hanya untuk riya, pamer kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dalam salatnya tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Maka salat yang di dalamnya tidak ada ruang untuk mengingat Allah, itu bukan kebanggaan, dicela kita oleh Allah. Itu salatnya kaum oportunis, orang-orang yang munafik. Maka baru menjadi ibadah salat apabila terwujud wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka diantisipasi jangan sampai praktek sholat itu mengalihkan perhatian kita dari mengingat Allah. Ketika mau sholat, yang lapar makan dulu. Ketika mau sholat, yang kebelet buang air besar dulu. Ba'da kalkulasi nyoga komat, tapi lu sakit perut perledak bakman rayu perlu buang air besar dulu. Nyo menyalin ya bakman rayu selesai cemok dan lain sebagainya. Saya berwudu kembali ke masjid, mungkin imam sudah selesai. Walaupun secara kalkulasi kita tidak sempat berjamaah, bila ketika berkumandang qamat kita mau salat, perut kita kebelet, selesaikan dulu. Kenapa? Karena intinya untuk mengingat Allah, bukan untuk salat. Kami dengar takik perut dan tentunya nak pokoknya semayang berjamaah. Terus tu imam membaca surat lagi dulu sajadah. Yang dalam semayang kan Allah dengar, tengok imam dah dengar. Dia pergi lagi pun. Maka selesaikan supaya ketika sedang sholat kita ingat Allah, bukan ketika sedang sholat ingat fisik. Lapar makan dulu. Idza hadara al-'isha'u wal-'asha'u fabda'u bil-'asha'. Bila sudah dihidangkan makan malam dan berkumandang azan Isya, mulai dengan makan malam dulu. Ini apa? Tinggal berapalah gajimu sampai kau tinggalkan sholat berjamaah di awal waktu. Kan Nabi tidak bangga kita sholat kalau dalam sholat tidak mengingat Allah. Lalu ada aspek yang kedua. Wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka bila sholat tidak menghasilkan salah satu dari dua ini, sholat itu dicela oleh Allah. Tujuannya adalah perbaikan akhlak. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, kerusakan inilah yang selama ini kita bangga-banggakan karena kita sudah sholat padahal kita kehilangan akhlak. Ada orang buru-buru mau melanjutkan perjalanan, habis bahan bakar singgah di SPBU. SPBU tutup baru buka setengah jam setelah sholat. Habis berdegong kita. Padahal tidak diajarkan dalam Islam menutup layanan publik ketika tiba waktu sholat, kecuali hal-hal yang bersifat pribadi. Iran mekan bajai duduk kedai baca semayang, duduk di mana? Enggak ada kepentingan darurat untuk belau bajai baca semayang. Tapi minyak bahan bakar kendaraan itu barang yang darurat. Bank layanan publik, enggak boleh tutup layanan publik ketika berkumandang azan. Tapi ini kan sholat, silahkan berjamaah. Tidak semua pegawai itu wajib sholat. Nainam yang menstruasi, ataupun boleh silahkan nanti yang tetap sholat, tetapi dibuat shiftnya. Silahkan kalian dulu sholat, nanti setelah selesai kami pula yang sholat. Hari ini sholat Jumat kita tidak diberikan shift. Maka betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat melaksanakan sholat Jumat karena jatah tiket pada jam tersebut. Pada yang tujuh, Allah waktu Jumat adalah waktu sholat hukum. Kenapa tidak ada inisiatif dari MBU atau MBU? Untuk sholat Jumat itu dibagi. Nah, yang masjid sholat Jumat jam 1, ada masjid yang sholat Jumat jam 2, ada masjid sholat Jumat jam 3. Maka dulu ketika PJ Gubernur Aceh dijabat oleh Pak Safrizal, saya tawarkan kepada beliau saat itu zuhur jam 12.20. Ketika beliau bertaksiah berubah, saya tantang Pak, zuhur sekarang ini 12.20, Jumat berkumandang azan 12.20, pegawai keluar dari kantor jam 12. Saya naik mimbar hari Jumat, jemaah masih sangat terbatas. Kenapa? Ada pegawai dari kantor nyetipin absensi di jari dan tidak parkir dari parkir dia. Jangan warung baru kita masjid.
Maka saya tantang dua opsi. Opsi yang pertama, karena duhur paling telat awal waktunya, paling telat awal waktu di Aceh itu jam 12.50. Yang habis itulah yang model dan paling cepat 12.20. Terapkan standar tetap hari Jumat walaupun masuk waktu duhur 12.20, azan Jumat tetap 12.50. Atau opsi yang kedua, jadikan waktu istirahat siang hari Jumat 45 menit sebelum masuk waktu duhur, dan itu fleksibel. Menyeluruh pada 12.50, pada 12 lebih. Menyeluruh pada 12.20, maka lebih pada 20. Apa jawaban itu? Kita coba opsi kedua Ustaz. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum dieksekusi. Kenapa? Karena kita tidak pernah berniat untuk menjadikan Islam ini nyaman bagi diri sendiri, apalagi bagi orang lain. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini tantangan bagi kita. Dan sudah 20 tahun syariat Islam berjalan, belum ada seorang pun gubernur Aceh yang memberikan kemudahan-kemudahan sesuai dengan ajaran syariat. Karena itu ke depan pilih saya, insyaallah berkah. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian kampanye kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi membuka wawasan kita tentang bagaimana Islam yang sebenarnya. Tujuan Islam adalah hablum minallah dan hablum minannas, bukan hanya semata-mata hablum minallah dengan mengabaikan hablum minannas. Fa inna li rabbika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li zuwarika 'alaika haqqan. Tuhanmu ada hak pada dirimu, tubuhmu ada hak pada dirimu, istri dan anak-anakmu ada hak pada dirimu, dan orang yang datang berkunjung kepadamu juga punya hak pada dirimu. Jadi fa'ati kulladzi haqqin haqqah, tunaikan hak setiap mempunyai hak tersebut, dan itulah ajaran Islam yang mulia. Demikian sekedar provokasi bagi kita di pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.